Bayangin sebuah perusahaan TBK yang sahamnya mayoritas memiliki Republik Indonesia nyicil tagihan 1,8 miliar terhadap UMKM. Kalau saya dibilang UMKM janganlah. UKM. Kalau sudah tahu bermasalah kenapa ngikut? Makanya kadang-kadang yang bilang ngomong gitu, coba ngomong di depan saya, tampol nih kalau ketemu depan jangan saya. Jangan emosi puasa jangan emosi. Untung saya nggak puasa. Selamat datang Bung Ronald Sinaga. Terima kasih, Bang Zul. Masih menjabat sebagai CEO PT Mulia Karya Sahabat. Masih Bang, semoga belum dipecat. Jadi ini Mulia Karya Sahabat ini diambil dari kata Ibrani ya. Kata Ibrani, hari ke-7 ya. Arab juga masuk, Ibrani juga masuk. Ya. Jadi kesibukan sekarang sebagai kontraktor ya. Kontraktor ya bisa dibilang gitu, subkon lah ya kepada kita di mana ditugaskan. Saya mengundang Bung Ronald, ini kita bicara persoal kita menagih utang waskita karya, ya kan? Karena banyak sekali orang yang belum dibayar oleh waskita katanya. Konon katanya tidak dibayar atau belum dibayar, ya kan? Nah, sampai kapan ini mau dibayar persoalan utang ini? Nah, ini yang perlu kita sampaikan di sini. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau kita lihat secara umum ya persoalan yang dihadapi kawan-kawan ini dengan waskita karya ini? Waktu saya awal-awalnya mulai ikutan proyek, khususnya menjadi subkonnya BUMN ini ya, BUMN yang karya-karya ini, memang sudah banyak yang warning. Banyak yang warning, hati-hati pembayarannya. Waktu itu mungkin saya agak naif ya, beberapa tahun lalu saya agak naif. Masa sih kita nggak dibayar? Kan ada kontrak, ya kan? Kita kalau kerja sama BUMN konstruksi itu Bang, ada kontrak. Jadi bukan sekedar PO atau SPK. Selain mendapat PO atau SPK itu ada kontrak. Nah kontrak itu tebal itu Bang, tebal, berpuluhan halaman. Ya mungkin paling sedikit itu belasan halaman, berpuluhan halaman. Jadi saya waktu itu awal-awalnya bekerja sama BUMN karya, baik itu waskita atau yang karya-karya lainnya nggak pernah khawatir. Karena saya pikir ada kontrak, masa? Di kontrak itu tertera juga selain apa yang diorder, cara pembayarannya. Nah, karena sudah tertulis, apalagi ini katanya kan milik negara, masa hal yang tertulis tidak ditepati. Makin kesini ya kita rasakan ya waktu itu awal-awalnya enak-enak aja. Telat mungkin 2 minggu, telat mungkin sebulan, ya kan? Tapi cair. Makin kesini kok kayaknya makin panjang, di mana sampai akhirnya saya muak juga, ternyata benar nih ngomongan teman-teman nih. Sampai suatu saat di tahun baru kemarin 2023 itu saya tarik nafas panjang-panjang. Ini kayaknya kalau tidak melakukan sesuatu bisa hancur kita ini. Dan teringatlah saya pada ngomongan teman-teman, iya benar ya, benar. Tapi kenapa selama ini mereka itu tidak bersuara, yang tidak tertagih itu bersuara? Kenapa? Diam aja. Kenapa hanya menjadi urban legend? Ya kan? Kenapa hanya ngomongan antar A sama B? Kenapa nggak pernah mungkin masuk media? Karena saya coba research, nggak pernah ada komplain besar-besaran. Makanya waktu itu awalnya saya kurang percaya Bang. Akan susah menagih BUMN karya. Tapi setelah saya rasakan, waduh. Jadi di awal tahun baru kemarin saya tuh benar-benar bisa dibilang hampir bangkrut.
Ini padahal baru 4 bulan lalu nih. Iya. Makanya saya berani bersuara di awal Februari 2023 ini. Ya proses tagihannya itu seperti apa ya? Proses tagihan itu setelah kita bekerja ada namanya stok opnam. Setelah stok opnam itu sama-sama tanda tangan surat berita stok opnamnya, keluarlah BAST. Jadi kalau kita ngomong menagih ini bukan kita ngomong berdasarkan saya kan sudah kerja, ayo cepat cair, enggak. Ada namanya BAST, berita acara serah terima. Baik itu mau supply barang atau pekerjaan jasa, pasti ada BAST-nya. Nah kalau kita pikir-pikir secara logis nih orang awam Bang, BAST itu kan ibaratnya surat izin menagih. Ya kan? Karena kita minta itu surat supaya kita boleh menagih. Iya. Jadi kita nggak boleh menagih kalau belum ada surat itu. Jadi lucu juga ya, kita mau nagih kita harus izin dulu nih. Jadi BAST itu udah keluar Bang. Jadi kalau BAST keluar berarti kan sudah diakui barang yang kita jual, supply atau jasa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya ngomong menagih ini tuh udah benar-benar kita itu diakui, piutang kita itu diakui. Mereka itu udah mengakui bahwa mereka berhutang kepada kita. Nah, di kontrak itu ada temponya, ada TOP-nya, term of payments. Baik itu kadang-kadang ada yang kita kontrak 90 hari, 90 hari setelah dinyatakan komplit ya Bang ya. Jadi bukan 90 hari setelah selesai bekerja, 90 hari dinyatakan komplit tagihan yang sudah masuk. Nah, di UAS kita ini luar biasa Bang. Ini yang paling hebat dari semua kontraktor karya nih. TOP-nya itu 180 hari. 6 bulan berarti kan. 6 bulan setelah dinyatakan tagihan lengkap. Faktur pajak sudah keluar, invoice, BAST, berita acara ini pokoknya tebal lah ya kan. Setelah kita kasih 6 bulan. Nah, itu kan tidak termasuk masa kerja kita. Kita aja bisa bekerja mungkin 2 bulan, bisa bekerja 3 bulan, bahkan bisa bekerja 4 bulan, baru bisa menagih. Proses penagihan aja bisa 1 bulan loh Bang. Dari terakhir kita itu stok opnam. Jadi ibaratnya satu pekerjaan ini bisa sampai 10 bulan baru kita terima kita punya uang. Berapa orang itu? Berapa perusahaan yang senasib ya? Jadi mereka, saya juga banyak dengar sih katanya sangat sulit untuk menagih ya pembayaran ini. Nah kira-kira berapa banyak sih perusahaan kontraktor atau supplier atau apapun namanya yang bekerja untuk proyek Waskita Karya yang tidak terbayar, belum dibayar. Setelah saya mulai berani bersuara, ya kan, dari Februari, jadi antara Februari sampai April ini 2 bulan terakhir itu, saya membuka channel, semacam forum. Hey, kamu kalau ada tagihan yang di Waskita ini kalau lebih dari 1 tahun, kirim datanya. Yuk kita rame-rame gugat di pengadilan. Nah, forum ini saya buka lah, saya gunakan saya punya platform untuk menyuarakan keresahan vendor-vendor ini. Jadi data yang sudah masuk aja Bang udah ratusan. Kalau saya bikin di Excel spreadsheet nih, data tersebut itu tembus ratusan miliar. Mungkin 1 T kali. Jadi ada yang sudah 2 tahun belum dibayar, ada yang sudah 3 tahun belum dibayar. Dan data yang saya minta ini bukan data-data sembarangan yang mungkin bisa dikarang-karang dengan sebuah invoice Bang. Enggak. Saya akan menganggap kamu itu benar, bukan hoax, kalau sudah termasuk fotokopi faktur pajak. Kita kalau sudah ada lampiran fotokopi faktur pajak itu ibaratnya sudah hampir susah lah ya dipalsuin ya Bang ya. Kalau invoice kan siapa aja bisa bikin Bang. Ya kan? Invoice, kwitansi, ya kan? Tapi kalau sudah faktur pajak kan itu udah print out-nya pakai QR code segala lengkap. Bikin tarik nafas Bang kalau kita baca. Ada dari antara berapa tadi? Ratusan vendor. Yes. Kemudian sudah ada juga yang belum dibayar selama 2 tahun ya? Ada yang sampai 3 tahun Bang. 3 tahun ya? Yes. Ada yang sudah bangkrut, perusahaan sudah tutup, masih berharap untuk menagih. Ya bagaimana mereka tuh nggak bisa hidup dong kalau nggak dibayar begitu? Jadi kita bisa lihat hasilnya lah. Kita punya infrastruktur di Indonesia ini.
bagaimana beberapa tahun terakhir infrastruktur kita itu bisa dibilang kacau balau, rusak, jelek. Ya gimana mau dapat vendor atau kontraktor yang bagus kalau secara pelan-pelan dimatikan, Bang. Gimana cara matikannya? Ya itu nggak usah dibayar tagihannya. Dan mereka ini rata-rata mungkin yang sudah berumur ya. Terus saya nggak bilang 40 berumur ya, tapi ya gitulah ya, 40, 50, 60 para owner-owner ini yang mungkin menganggap, aduh saya kalau bersuara takut. Jadi kebanyakan itu takut juga, Bang. Jadi mereka ke saya itu karena dilihat saya berani, kemarin juga saya berani bersuara dengan teman-teman yang dari Istaka Karya yang baru juga dibangkrutkan oleh presiden, ya kan, setelah 5 tahun mereka homoligasi, itu lumayan 1,1 T dari 600 sekian vendor itu Istaka Karya juga. Jadi ini bukan problemanya, itu bukan di WAS kita aja. Semua karya-karya ini. Karya-karyanya bermasalah, Bang. Bermasalah. Nah terus bagaimana? Misalnya seperti tadi kan Istaka Karya, mereka dipilotkan, ya, ditutup, kemudian sementara masih ada terutang 1,5 triliun, proses hukum tidak berjalan. Ya, kalau presiden sudah bilang tutup, bagaimana, Bang? Ya tapi kan yang namanya hutang kan tetap hutang, harusnya dibayar. Seharusnya. Nah bahkan mereka ini kasihannya itu posisinya mereka itu hutangnya itu dikonversi di saham C dengan saham C beberapa tahun lalu. Jadi gini loh, ini bukan terjadi di Waskita, Istaka, kayak baru minggu ini saya terima sebuah email. Sebuah email dari seorang vendor yang sudah dijadwalkan karena hasil damainya di PKPU bahwa hutangnya itu akan dikonversi menjadi saham. Lah, kalau dikonversi menjadi saham kan nggak dapat duit, Bang. Yang dapat adalah saham. Terus waktu dia japri sama saya, ngapain kamu terima saham? Uang juga perusahaannya beberapa tahun terakhir tidak bagi-bagi dividen. Terus saham kamu nilainya apa? Untuk apa? Kita ini sebagai pengusaha, vendor-vendor subkon nih ya, Bang ya. Kebanyakan kan itu UKM. Kecil-kecil. Ibaratnya dapat kontrak 500 juta itu udah sangat bersyukur lah ya. Kalau tidak dibayar, diganti menjadi saham. Terus sahamnya nggak dapat dividen. Apa gunanya? Sama aja ya kita modalin negara. Padahal sebenarnya kita itu dijanjiin akan dibayar setelah bekerja. Jadi UMKM yang biayain negara ya? Persis sekali. Bukan negara yang biayain UMKM. Iya. Tapi kan kalau kita lihat strukturnya juga kan, ya mungkin abang ini yang dulu lama di lingkaran pemerintahan kan tidak boleh membuat program kalau belum ada anggarannya. Benar ya, Bang ya? Saya nggak pernah di pemerintah. Di lingkarannya kali lah ya, atau kenal-kenal lah ya. Ya, anggota DPR. Ya, anggota DPR. Kan nggak boleh ada program kalau belum ada anggaran. Jadi pemerintah menugaskan BUMN karya-karya ini untuk melakukan proyek. Apalah, mau proyek jalan tol, jalanan, gedung, ya kan, gedung atau dermaga, ya. Karya-karya ini menjadi maincon. Maincon kan itu hanya manajemen konstruksi aja, Bang. Turunlah ke bawah menjadi subkon. Jadi yang banyak sering terjadi itu adalah dari pemerintah sudah turun itu dananya ke maincon ini, tapi tidak turun ke subkon. Apalagi ke bawahnya. Apalagi ke bawahnya. Ke bawah apa? Di bawah subkon itu apa disebut? Di bawah subkon itu ya supplier, mungkin bahan baku lah subkonnya kan. Batu, aspal. Bisa kena juga. Jadi kebanyakan subkon ini kan punya supplier juga bahan baku. Kita kerjasama nih ya. Saya mau supply ke sini-sini. Ya makin nggak turun lagi. Makin banyak lagi yang amburadul, Bang. Saya kasih contoh satu lagi nih. Yang lagi rame hari ini di Labuan Bajo. Ya. Itu vendor-vendor Wika. Mereka yang bangun jalanan untuk tempat nanti di tahun ini perkumpulan ASEAN. Ya, mereka demo hari ini, Bang. Mereka itu berani demo itu gara-gara inspirasi dari kita ini, teman-teman Istaka ini yang kita demo kemarin di depan kementerian. Mereka hari ini demo mau tutup itu jalan. Mereka itu vendor Wika yang belum dibayar, belum dilunasi, nilainya sekitar 34 miliar. Dari 10 atau 12 vendor, saya ada datanya. Dari salah satu vendor itu hanya ada yang 170 juta doang. Nggak terbayar, Bang. 170 juta doang, tapi totalnya sekitar 34 atau 35 miliar.
Mereka ini sudah seruduk owner, yaitu PU. Ditugaskan pemerintah ya, lewat PU. Mereka sudah seruduk kantornya, kami perlu dibayar. Kata PU sudah dibayar. Wika-nya sudah dibayar. PU sudah melunasi kewajibannya ke Wika. Wika-nya belum melunasi ke subkon di bawah. Iya. Nah, jadi yang nakal ini Wika-nya. Yang nakal ini ya bukan sekedar Wika aja sih Bang, hampir semua BUMN karya. Kalau ditanya ke saya, kemana duitnya? I have no idea. Saya nggak pernah di lingkaran BUMN. Tapi tidak ada upaya hukum. Yes. Kedua, misalnya kalau memang diduga ada unsur-unsur korupsi di dalamnya, kan bisa lapor ke kejaksaan atau bisa lapor ke KPK. Bisa saja. Atau itu upaya itu belum dilakukan ya. Gini Bang, yang namanya pengusaha belum tentu punya pemikiran kayak gitu. Walaupun ada pemikiran kayak gitu, belum tentu mentalnya atau mindsetnya siap menjalankan proses-proses hukum tersebut. Aduh, saya keluar uang lagi nih. Mau pengacara lah, waktu. Jadi yang dipikirkan mereka itu ribut sekarang, semoga besok cair. Semoga minggu depan cair. Semoga bulan depan cair. Ya kan? Jadi kalau masalah ada indikasi korupsi di Menkom itu mereka nggak pikirkan. Itu mungkin jadi bahan pembicaraan aja lah kalau sudah ketemu curhat. Aduh, gue belum dibayar nih, udah. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ya di dalam gitu ya? Ya mungkin jadi bahan pembicaraan aja. Karena kan ya bukan tugas kita juga sebagai kontraktor untuk mencari tahu itu dikemanain duitnya. Tugas kita kan pengennya dibayar. Tapi ya kita sebagai kontraktor ya tahulah. Kayak saya juga di Waskita ini tahu ada permasalahan besar seperti itu, ada tahu saya. Tapi itu urusan hukum lah ya, lembaga hukum ya. Lembaga hukum. Ya kayak di masalah konstruksi ini pernah saya bilang sama rekan saya ini, Pak Lutfi ini, pokoknya kita sebagai kontraktor, jangan sampai saya pernah dipanggil kepolisian, kejaksaan, sama KPK. Kita kerja selurus mungkin saja. Ya kan, jadi kalau ada yang nanya, Baron pernah main duit nggak di depan? Nggak pernah. Saya udah bilang mati-mati sama dia, kalau ada yang minta duit di depan supaya kita dapat proyek, ya udah kita move on aja proyek berikut. Nggak pernah mau saya. Nah, jadi proyeknya belum tentu dapat. Udah keluar di depan kan? Persoalan juga di depan juga ya. Depan juga ya, keluar duit. Ya. Tapi saya sudah wanti-wanti gitu 2 tahun terakhir ya kepanggil juga saya sama KPK 2 bulan lalu. Kenapa? Kasusnya apa? Proyek fiktif. Proyek fiktif siapa? Proyek fiktif. Di Waskita. Di Waskita. Gue buka-buka aja lah ini deh. Biarin aja. Kita rame-ramein aja Bang. Dipanggil KPK? Saya dipanggil KPK. Proyek yang mana ya? Dipanggil KPK juga. Proyek yang mana? Kita buka nggak nih ya? Loh, saya kira kan nggak ada masalah proyek yang mana kan? Proyek jalan tol Cibitung Cilincing. Itu kontraktornya Waskita. Kontraktornya Waskita. Makanya saya tuh marah sekali setelah saya setelah saya ketahui ada yang kayak gitu, saya tuh marah sekali Bang. Kenapa marahnya? Tagihan saya nggak dibayar. Tapi kenapa mereka bisa ada ini yang nakal nih di dalam nih. Jadi saya udah bekerja, saya udah berkeringat, hasil jeripaya saya turun ke lapangan supaya karyawan saya bekerja dengan baik. Saya suka turun ke lapangan Bang. Jadi saya itu bukan direktur yang di kantor aja. Bukan direktur salon. Bukan direktur salon. Walaupun motong rambut di salon. Yes, barber malah ya. Saya suka turun ke lapangan, makan siang istirahat, saya duduk ikut di aspal makan bareng, iya kan, supaya mereka bekerja dengan baik, supaya hasilnya baik, supaya bisa dinikmati masyarakat luas, ya kan? Saya sukanya begitu. Makanya ini jidat saya ini jerawatan gara-gara saya suka ke lapangan Bang, ya kan? Bukan karena genit ya? Bukan. Itu kekhawatiran istri saya sebenarnya. Nah, jadi saya itu Februari itu marah semenjak saya tahu nih ada proyek kayak gini, ya kan? Gila ya, ada orang cuannya gede banget. Gede banget. Tagihan saya hanya nggak seberapa.
udah lewat jatuh tempo semenjak September. Jadi baru kali ini saya itu yang namanya Ronald Sinag itu bisa di PHP-in berbulan-bulan, saya diam aja. Jatuh tempo September, diam aja. Ya bang, tunggu bang, 2 minggu lagi bang, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi sampai Januari bang. Tahun ini. Ini sekarang udah bulan apa ini? Bulan April. Berarti udah dibayar dong. Udah dicicil. Bayangin sebuah perusahaan TBK, PT yang TBK, yang sahamnya mayoritas memiliki Republik Indonesia, nyicil tagihan 1,8 miliar terhadap UMKM. Terhadap UKM. Kalau saya dibilang UMKM janganlah. UKM. Menengah lah. UKM lah. UKM. Ya, bukan mikro ya. Mikro, UMKM kan mikro, kecil dan menengah. Kalau saya UKM lah. UKM itu kecil dan menengah. Kecil dan menengah. Dengan relatif ukuran kecilnya kan. Iya, betul. 1,8 miliar dicicil, ya kan? Tapi proyek fiktif 10 miliar ada. Waduh, saya marah bang. Marah saya. Jadi respon dari Wika kalau menagih itu apa respon mereka? Ya Pak, sabar Pak. Minggu depan Pak, mungkin 2 minggu lagi. Maaf Pak, kebetulan keuangan belum turun dari owner, belum turun dari atas. Jadi sabar ya Pak. Atau tidak balas WA sama sekali ya Pak ya, biasanya. Menghilang. Biasalah Bang, kalau orang ditagih kan biasanya antara menghilang atau ngeles. Kalau kita masuk ke wilayah hukum, memang dari segi waktu ya. Iya. Waktu, kemudian biaya juga harus bayar pengacara. Betul. Kemudian bisa panjang lagi. Dan sudah panjang belum tentu pula menang. Betul. Makanya saya belum banyak yang saranin semenjak saya ribut-ribut ini, coba tumpu jalan tersebut. Nah, tapi kalau mendengar cerita ke belakang, udah dari dulu begini, udah dari bertahun-tahun begini, terus netizen di medsos bilang, kalau sudah tahu bermasalah, kenapa mau kerja sama BUMN? Kenapa mau kerja sama BUMN? Loh Pak, ini kan hak kita Pak. Hak kita untuk bekerja sama dengan negara. Bahkan negara mewajibkan BUMN untuk mengadakan lelang supaya persaingan bisnis yang fair. Wajib lo lelang, bukan swasta loh. Kalau swasta mau bikin penunjukan nggak masalah. Undang-undangnya mewajibkan BUMN untuk lelang. Supaya memberikan kesempatan pada UMKM atau UKM persaingan bisnis yang sehat dan sama-sama membangun negara. Jadi kalau ada cerutukan-cerutukan, kalau sudah tahu kenapa berurusan sama BUMN, kalau sudah tahu. Itu siapa yang ngomong itu? Ya biasalah netizen Bang. Netizen yang otaknya sempit, ya kan? Atau mungkin buzzer-buzzernya membela Kementerian BUMN itu udah yang harus mereka kritik bukan supplier dong. Makanya harusnya kita yang bekerja kok dikritik, yang ngutang dong yang kritik. Ya aduh. Ini udah terbalik-balik kepalanya nih. Loh benar dong. Artinya kan pemerintah memberi kesempatan kepada swasta, kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yes. Sekarang sudah berpartisipasi. Bukan sekedar memberi kesempatan Bang, sorry saya potong. Itu memang kewajibannya, ada undang-undangnya, lelang dan segala itu ada undang-undangnya. Ada wajib memberi kesempatan. Yes. Nah, ada kesempatannya juga tetap itu. Oh ya, ada wajibnya malah mantap lagi. Nah, itu dah. Pas itu Bang. Nah, jadi wajib memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat di dalam pembangunan. Betul. Kan? Sekarang sudah terlibat. Bukan hanya tenaga, pikiran, tapi biaya juga, finansial keluar. Kemudian sudah itu tidak dibayar. Habis itu disalahkan lagi. Nah, itu kalau sudah tahu bermasalah kenapa ngikut? Bukan dia salahkan ke sana. Harusnya kan dia salahkan yang memberi pekerjaan dan tidak membayar. Makanya kadang-kadang yang bilang ngomong gitu, coba ngomong di depan saya. Tampol nih kalau ketemu depan dengan saya. Dengan emosi puasa jangan emosi. Untung saya nggak puasa. Jangan ikutan ya. Ya jadi gini loh Bang. Salah satu alasan juga saya berani bersuara ini ingin membawa perubahan lah. Kalau memang ceritanya udah dari dulu begini, kenapa dibiarkan begini? Tahu nggak Bang? Ada loh perusahaan yang bangkrut. Selain bangkrut, pengusaha ini bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Waktu dia mendapatkan proyek, dia kekurangan dana.
dia pinjam ke bank. Diagunkanlah asetnya. Proyek tidak membayar, aset hilang. Ini lingkaran setan. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Aset diagunkan ke bank BUMN untuk proyek BUMN. BUMN karya tidak membayar, BUMN perbankan menyita. Kan gak semua orang kuat mental, Bang, kalau rumahnya disita. Jadi kita kesimpulkan begini, sebahagian, tidak semua BUMN ya. Sebahagian BUMN, terutama saya ngomong karya. Sebagian yang karya-karya ini, yang BUMN karya, ini kan memang kita dirasakan oleh banyak pihak. Bahwa banyak sekali polusi-polusinya yang tidak manusiawi misalnya. Tadi kasus seperti itu, dia harus kan berpikir. Orang mendapatkan pekerjaan, kemudian untuk mencari modal dia harus menjaminkan asetnya. Kemudian aset jadwal pembayaran ke bank itu kan ada. Lalu dia tidak membayar bahkan melewati waktu jadwal yang begitu lama, akhirnya disita. Nah ini saya kira banyak sekali case-case seperti ini. Banyak Bang. Dan yang menyedihkan itu terjadi di lingkungan BUMN. Kan di lingkungan satu kementerian. Nah, sekarang kan begini, karena ini menyangkut BUMN, ada Menteri BUMN, ada Menteri PU. PU kan sebagai regulatornya. Ya kan? Nah, sekarang apa saran Anda kepada Menteri BUMN dan kepada PU? Kalau PU, saya sampai sekarang, dari kemarin saya mencoba memikirkan apa yang saya bisa katakan kepada mungkin saat ini Kementerian PU Pak Basuki ya. Mungkin nggak ada Bang, karena kalau PU itu kan dialah menjalankan amanahnya programnya Pak Presiden. Pak Presiden ingin membangun ini. PU menjalankan melalui anggaran yang ada. Dia menjadi owner. Jadi step-stepnya kan dia menjadilah owner, dibikinlah mungkin PT nanti di bawah PU yang mewakilkan pemerintah. Sahamnya mungkin dibagi-bagi mungkin di kementerian BUMN lainnya, ya kan? Nah, kementerian BUMN inilah yang pelaksana di belakang. Di bawah melalui karya-karya ini yang bekerja di aktual di lapangan. Jadi kalau kementerian PU, kalau saya mau sarankan paling gampangnya jangan adakan proyek, tapi nggak mungkin juga proyek ini yang membangun negara, ya kan? Kalau saran saya ke Erick Thohir sebagai Menteri BUMN saat ini, bereskan bagaimana supaya supplier, vendor-vendor kementerian yang di BUMN karya ini bisa beres. Waktu saya dipanggil meeting Bang, setelah saya ribut-ribut ini, ketemulah salah satu staf khususnya di lantai 19 Kementerian BUMN. Iya kan? Dia ngomong-ngomong, dibilanglah kalau bisa saya lebih tenang dikit, jangan terlalu vulgar mengkritik, menagihnya lah kan. Understandable, mengerti, saya paham. Dia cerita mengenai situasi saat ini, di bagaimana di masing-masing perusahaan karya-karya ini, betapa susahnya merubah sebuah sistem, betapa sudah lamanya ini penyakit nih di dalam nih Bang. Dia cerita panjang itu, saya dalam hati tunggu sampai dia selesai ngomong nih, benar pas selesai dia ngomong, oh berarti nggak sanggup dong. Kenapa nggak dibantai aja semua? Yang keras kepala, yang tidak bisa membereskan, bantai. Ya kita lihat sendiri kan, kayak waktu minggu lalu di Rut Pertamina dipanggil DPR, ya kan, DPR mengeluh, kita mau minta sumbangan sarung aja susah ini sekarang nih, ya kan? Terus di Rutnya bilang, ya kalau minta sumbangan kayak gitu sekarang harus lewat Pak Erick Thohir, harus lewat Pak Menteri. Ya kan, kita lihat baca semua kan, kita lihat tuh di TV itu kan. Dia itu saking besarnya powernya, ya kan, sampai sarung aja nggak bisa dikeluarin oleh Dirut Pertamina. Masa kalau sudah tahu nih ada masalah nih, katanya ada kanker nih, ya kenapa nggak dibantai aja? Emang sulit mecat orang? Emang sulit ganti orang? Ya itulah problem kita ya. Problem kita memang kadang-kadang memang tidak melihat mana yang substansial ya, mana yang menjadi hakikat.
untuk kita membangun satu bangsa dan negara ini. Yes. Ya, jadi ini kan yang dihadapi kan manusia, ya kan? Problemnya kan kontraktor itu kan manusia, Yes. ya. Kemudian supplier itu manusia. Nah, mereka juga masing-masing punya tanggung jawab. Nah, kalau ini tidak mendapat perhatian yang serius dan bukan mengemis kan, hanya bukan mengemis minta uang, Bukan. tapi kan bekerja dengan tenaga dan pikiran dan modal. Itu kembali lagi, ya harus ada dong political will dari pemerintah untuk memang lebih memperhatikan ini. Jadi mungkin saya itu bisa kecewa besar sekali sama pemerintahan ini karena ya Pak Presiden kita ini kan saya 3 kali pilih beliau. 2 kali jadi presiden, sekali jadi gubernur. Masa sih dia nggak tahu nih? Masa nggak ada yang bisikin ke dia ini? Masa nggak ada yang kasih tahu? Ini ada masalah nih. Kita punya kementerian UMKM ya, pariwisata dan UMKM kalau nggak salah. Ada yang ngurus UMKM. Masa nggak tahu nih banyak perusahaan yang tutup? Masa nggak tahu, nggak dengar? Masa nggak ada yang bisikin sama sekali? Tapi kok kayaknya beliau ini apa ya? Seperti yang abang bilang tadi, kita ini nggak dapat perhatian khusus. Mana pernah ada ngomongin? Padahal kan selama ini Presiden Jokowi ini sangat mengedepankan, mengutamakan perhatiannya kepada UMKM. UMKM, yes. Itu salah satu video yang saya bikin di awal-awal saya mulai berani suara. Ini gimana nih ya? Pak Presiden dulu selalu mengungkap, mari kita bangun UMKM. Indonesia butuh lebih banyak pengusaha. Khususnya pengusaha muda-muda yang berani, yang tangguh. Ya, saya syukurlah masih menganggap diri saya muda ya. Ya kan? Berani dan tangguh. Sekarang berapa? 32 ya? Ya, mungkin Pak. Kalau masih di alam mimpi ya kali. 46 saya. 46. Masih muda. Ya, tampangnya 31 Bang, bukan 32, 31. Ya kan Presiden bilang. Jadi saya nyindirnya Pak Erick Thohir ya begitu. Saya ngomong aja karena saya ada videonya. Pak Presiden ingin membangkitkan UMKM, ingin membangkitkan pengusaha-pengusaha muda, tetapi kenapa dipersulit oleh Kementerian BUMN melalui perusahaan karya-karya ini? Tagihan tidak dibayar. Sudah kerja. Artinya kalau sudah kerja, sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada karyawan-karyawan. Kalau karyawan memiliki 1 istri dan 2 anak, berarti kalau kita kasih gaji ke 1 karyawan, udah kasih makan ke 4 orang. Bayangin kalau 20 karyawan, 30 karyawan, 40 karyawan. Belum termasuk supplier supplier bahan bakunya. Supplier besi, ya kan? Saya beli besi nih Pak, saya beli aspal, saya beli batu. Itu perusahaan-perusahaan itu kan punya karyawan-karyawan juga. Loh kalau kita nggak dibayar bagaimana Bang? Semoga tidak disalah sangka ya kepada penonton. Ini bukan ungkapan rakyat miskin yang membutuhkan makanan, enggak. Bukan demo-demo mahasiswa. Ayo kita berikan ibaratnya permintaan angin lah ya, permintaan surga gitu kan. Ini permintaan data, melalui data, tagihannya ada, angkanya ada, faktur pajaknya ada. Kalau sudah faktur pajak ada itu udah nggak bisa lagi nggak bisa dikarang-karang Bang. Kita sudah melapor ke negara, ini si karya ini ngutang sama saya nilai PPN-nya sekian. Jadi intinya kalau boleh kita simpulkan bahwa kawan-kawan ini mengharapkan agar Menteri BUMN menindak tegas perusahaan-perusahaan karya ini yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar setiap kontraktor yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, ya kan? Atau bahkan tahap-tahap pembayaran ya, bukan harus dibayar gelondongan, tapi kan ada tahap-tahapnya, step by step. Progress work, progressnya. Kan? Nah itulah harapan kita agar Menteri BUMN ini memperhatikan ini, karena kalau ini tidak diperhatikan akan melebar kemana-mana. Betul, ya kan? Nah ini yang mungkin menjadi harapan kita. Semoga yang di atas ini pedulilah, ya kan? Peduli melihat chain reaction-nya ke bawah itu bagaimana. Bahwa kita ini
ingin kok membangun negeri, ya. Jangan mematikan para kontraktor-kontraktor ini yang sudah membangun negara. Dan juga itu ada efek negatif besarnya, Bang. Karena saya bisa bilang belum tentu kontraktor itu peduli dengan hasil kerjanya. Yang dikejar adalah uang saja. Saya nggak mau munafik, benar itu ada orang yang berpikir kayak gitu. Kalau nanti orang-orang yang sisa, kontraktor-kontraktor yang sisa itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan uang, kayaknya kita sudah mulai melihat deh. Kita sudah melihat hasilnya bagaimana kita punya infrastruktur saat ini. Makanya saya itu sangat aktif memamerkan saya punya karya, saya punya pekerjaan yang menunjukkan lah ya. Jangan kata memamerkan, tapi menunjukkan di YouTube, di medsos, kerja harus begini loh. Begini, supaya mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kontraktor-kontraktor lainnya. Kalau bekerja itu pakai hati, Bang. Kalau kita lihat kan kualitas jalan raya kita ini, terutama kita lihat jalan tol ini kan masih banyak berlobang. Kemudian kalau kita misalnya kalau kita ke Jawa itu kadang-kadang kan bisa terbang itu mobil kalau dia lari 100. Karena antara jalan dengan jembatan itu kan masih ada jarak tinggi gitu ya. Betul. 10-20 cm mobil itu bisa terbang. Betul. Nah ini saya nggak ngerti ini ya. Mungkin dari kontraktor kan bisa melihat di mana salahnya ini. Oh, saya ngerti, Bang. Ya, makanya saya nggak ngerti. Mau kita bahas? Masih ada waktu nggak? Ada. Gimana? Saya ngerti. Nomor satunya nggak peduli. Di proyek itu sering kompromi, Bang. Banyak kompromi. Saya kasih contoh nih. Ada sebuah pekerjaan, ya kan? Kayak kita bikin sambungan jembatan nih, Bang. Kita bikin sambungan jembatan. Ada sebuah pekerjaan, mungkin bagian-bagian dari jembatan itu perlu perhatian khusus. Tidak bisa bekerja sesuai spek. Kita harus naikkan spek. Kenapa? Kalau kita ikutin sesuai spek, tidak akan tahan lama atau hasilnya jelek. Karena di lokasi proyek itu tidak bisa selalu A. Kita harus bisa kompromi, tapi kompromi untuk naik. Nah, kebanyakan nih kontraktor ini kan kompromi untuk turun nih. Supaya cuannya meningkat. Jadi saya itu sering, Bang, mengecilkan cuan supaya hasilnya tahan lama. Yaitu tadi, kerja pakai hati. Jadi kalau orang kerja pakai hati, ya hasilnya pasti lebih baik. Jadi kalau kayak keluhan-keluhan yang Abang tadi bilang itu salah satu alasannya itu tidak kerja pakai hati. 2, tidak paham. Sering, Bang. Kita ketemu orang di proyek yang tidak paham itu sering. Yang ketemu konsultan pengawas, itu belum tentu paham apa yang kita kerjakan. Tapi bisa lolos sebagai konsultan, padahal itu seleksi kan? Berarti ada unsur-unsur. Kita ngomong 1 jam nggak cocok, Bang. Nggak cukup. Tapi sebenarnya ini semua, jadi walaupun ada celah, ya ada celah, itu semua tergantung kontraktornya juga kok. Tergantung kontraktor. Kalau kontraktornya memang niat memberikan hal yang terbaik, kalau konsultannya, kalau kontraktor utamanya, tapi subkonnya semangat kasih yang bagus, sebenarnya bisa hasilnya bagus juga. Jadi kalau ada keluhan-keluhan kayak gitu ya, itu banyak yang tidak peduli, tidak paham, atau mungkin khawatir tidak akan ada pekerjaan tahun depan nih kalau semuanya bagus. Padahal, Bang, ya, saya bilangin ya, Indonesia ini saking ketertinggalannya infrastruktur, kita kalau mau bikin bagus di titik A ini, kita nggak perlu khawatir tahun depan akan ada pekerjaan atau tidak. Karena masih banyak yang perlu dikerjakan ke depannya. Walaupun semuanya ini bagus, Bang, ya, semua bagus. Itu semua perlu di-maintain. Jadi salah satu kelemahan kita juga di Indonesia ini adalah maintenance. Perawatan. Jadi yang saya lihat sering ya, Bang, ya, mereka cenderung mengejar perbaikan dibanding perawatan. Jadi kalau sudah masuk di tahap perawatan, berarti kan sebenarnya sudah parah, udah rusak, Bang. Ingat ya, aspal atau beton lubang
lubang di aspal atau beton tidak akan pernah hadir dalam satu hari, satu malam. Hari ini mulus, besok berlubang di situ. Enggak, itu semua dimulai dari retakan halus. Kalau retakannya tidak dipelihara, tidak langsung diperbaiki, akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Jadi kalau ada lubang nih Bang, ini minimum 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan jadi kolam. Itu kayak di Lampung. Itu tidak hadir dalam satu hari Bang. Tetapi karena tidak peduli, tidak mengerti pemeliharaan, ya itulah tadi yang. Atau memang ada unsur kesengajaan juga. Unsur kesengajaan itu bisa dibilang urban legend. Kayak yang saya bilang tadi, khawatir nggak ada pekerjaan tahun depan kan. Kan begini sebenarnya. Yang namanya seluruh konstruksi, apakah gedung itu ada dewan pengawasnya. Transportasi ada. Kemudian termasuk infrastruktur itu mesti ada. Siapa yang mengawasi. Sehingga dia bisa mengontrol di mana jalan rusak, siapa yang bertanggung jawab. Saya ingat sekali ya, kalau kita misalnya di Australia, kita bawa mobil. Kemudian mobil kita masuk lubang. Terus patah. Kita bisa tuntut. Kita tuntut kan. Dan itu dibayar. Gitu. Tuntutannya bisa jauh lebih besar dan pemerintah wajib bayar. Oleh karena itu pemerintahnya, karena dia akan membayar, ada kasus-kasus seperti itu, makanya dia bereskan langsung. Abang tahu nggak kita punya undang-undang yang sama seperti itu? Bagaimana kita punya undang-undang nomor 20 tahun 2009, di mana pemerintah tahun 2009 nomor 20. 2009 ya. Intinya isinya di mana pemerintah atau penyelenggara infrastruktur wajib mengganti rugi jikalau ada korban atau kerugian akibat kerusakan infrastruktur. Oke. Tapi kita kan tahu orang Indonesia Bang nggak mau repot. Kalau saya mau repot Bang. Kalau itu terjadi sama saya. Oleh karena itu saya mengusulkan Bung Ronald langsung menjadi pendiri dan sekaligus ketua ya kan asosiasi korban pengguna jalan raya. Saya langkahnya lebih jauh lagi Bang. Saya lagi dalam proses pembentukan kantor LBH sendiri yang khusus nanti ngurus-ngurus ini. Ya betul. Kalau LBH kan sifatnya begini. Kalau LBH itu kan sifat itu satu. Sifatnya kan langsung nuntut Bang. Nah, nggak perlu damai-damai langsung nuntut. Pemerintahnya. Tetapi kalau ada suatu di Indonesia kan begitu. Kalau ada suatu organisasi, asosiasi yang memang terdiri dari orang-orang yang dirugikan, ya kan? Nah bisa saja dia memang datang ke LBH itu. Tapi kan ini kan untuk memperluas jaringan supaya orang itu berani. Itu loh, saya punya asosiasi nih. Jadi nggak usah takut. Di belakang kita nih ada. Ya, kalau kita gini aja, Abang Zul jadi penasehat dan pemodalnya aja nanti kita jalani Bang. itu nggak usah kan jadi modalnya mau atau tidak. Oh gitu ya? Ya. Modalnya mau atau tidak. Kalau niat pasti mau Bang. Nah, kalau jadi ketua, kemudian saya apakah jadi pembina atau penasihat, siap, ya kan? Ya. Itu kita. Ini kameranya nyala kan? Barang bukti. Masa kita takut? Ya betul. Ya kan? Kita nggak boleh takut. Karena kita lakukan ini kan untuk kebaikan masyarakat, masyarakat luas, dan juga sebagai bahan sebenarnya kritik positif kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, Pemda, kan, Pemda atau Pemkot, pemerintah kabupaten melalui dinas PU-nya masing-masing, ya harus ada perubahan sekarang. Nah iya, kita kan sudah ada sebenarnya seperti lembaga konsumen. Orang yang menggunakan infrastruktur ini jalan ketika ini kan ada lembaga konsumen. Tapi kan lembaga konsumen ini sekarang itu sepi, ya tidak bersuara. Dan orang juga terlalu elit itu lembaga konsumen. Orang berpikir nih kalau beli konsumen mobil, konsumen apa. Tapi kalau kita pikir asosiasi korban pengguna jalan raya, jelas tuh. Korban infrastruktur. Iya. Jangan lagi infrastruktur, nggak ngerti rakyat itu. Jalan raya. Apakah jalan tol? Jalan katakanlah. Jalan. Nah sehingga orang tuh bisa melapor ke situ. Nah kita bisa datangi.
itu kemarin jam segini, pukul segini ada jalan lubang di sini, as mobil saya patah. Nah, undang-undang tadi itu kita gunakan untuk menuntut. Yes. Sehingga kontraktor ataupun siapa yang bertanggung jawab untuk Dinas PU ya. Dinas PU ini betul-betul. Jadi gini Bang, kalau mungkin Abang barusan mention kerugian dalam bentuk materi. Beberapa bulan lalu saya di-tag di medsos. Jadi kayak tadi saya bilang waktu kita mulai di awal-awal, saya sering memperbaiki lubang di jalan gratis Bang. Itu saya anggap itu CSR-nya saya lah kepada rakyat. CSR saya yang nomor 2 ini yang saya paling ingat nih. Jembatan mana itu ya? Yang dekat Cinere sana? Adalah sebuah jembatan itu berlubang Bang. Jadi biasanya kalau kecelakaan itu, setelah kecelakaan itu yang viral di medsos, sekarang netizen udah tahu, saya itu di-tag, di-mention, tag Bang Ron, bisa nggak perbaiki ini, bisa nggak perbaiki lubang ini. CSR saya nomor 2 ini saya tidak bisa lupakan, karena waktu saya di-tag, itu semalam sebelumnya ada kecelakaan dan orang tersebut meninggal. Lubang di flyover. Meninggal, padahal sebenarnya waktu saya di-tag dia meninggal, seminggu sebelumnya saya sudah banyak di-tag netizen, Bang Ron, bisa nggak perbaiki ini, bisa nggak perbaiki ini. Tapi tim saya masih sibuk, jadi belum bisa langsung perbaikin. Padahal saya sudah di-warning. Setelah ada yang meninggal, baru saya bergerak. Nah itu kan satu gini lagi, satu kita bilang kekeliruan ya. Iya. Artinya kan netizen ini kan masyarakat. Yes. Yang harus dia berikan informasi yang dia tuntut kan pemerintah. Ya, seharusnya Bang. Ini kok jadi ke Ronald gitu saya kan? Sudah Nah, abang ini kalau ikut saya di Facebook Bang, saya sering jadi kalau Instagram saya kan lebih rame Bang. Saya sering nyindir netizen. Saya nyindirnya tapi lucu-lucuan di Facebook, saya screenshot, posting di Facebook karena Facebook saya nggak terlalu rame. Jadi kumpulan sindiran saya kumpul di Facebook. Kenapa saya jadi kayak tempat dinas pelaporan ya? Bang, bisa tolong perbaiki lubang di sini nggak di jalan ini? Sampai yang di Sumatera, Aceh pun tagnya sama saya, lapornya sama saya, ya kan? Karena kalau di Facebook saya kebanyakan hanya teman dan keluarga aja Bang. Jadi kalau yang Abang bilang kayak gini sudah terjadi selama saya mungkin setahun terakhir Bang. Saya jadi tempat pelaporan. Iya. Ya. Ya artinya ada yang tidak berfungsi dalam di pemerintah ini, kan gitu. Kalau berfungsi dia, maka tidak akan melapor ke swasta. Yes. Nah ini kita menunjukkan bahwa tolong Pak Jokowi membenahi ini. Yes. Ya kan? Ya. Jadi jangan presiden sudah berpikir keras, sudah bekerja keras secara umum ya. Tapi masih ada detail-detail di lapangan ini yang tidak bertanggung jawab. Berarti mungkin itu tadi yang kalau Babang tanya ada nasihat kepada Kementerian PUPR ya itu. Untuk bisa melakukan penindakan, untuk bisa melakukan program ya kepada, jadi kalau dinas PUPR sebagai pusat, kepada di bawahnya pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota, untuk bisa melakukan kegiatan perbaikan atau maintenance yang lebih baik lagi. Saya kasih tahu rahasia nih Bang. Bukan rahasia sih, tapi apa yang saya dapati selama ini. Jadi Bang, saya kalau rahasia kan nggak mungkin disampaikan ya. Iya. Jadi apa yang saya temui, saya selama ini pikir Bang, dinas PU baik itu provinsi, kabupaten atau kota mendapat training dari pusat. Ternyata enggak. Semua jalan masing-masing. Saya datangin ini sebuah kabupaten, ketemu bupatinya, ketemu kepala dinasnya. Saya bertanya di ruang meeting ruang meeting bupati. Saya nanya, izin Pak Bupati, saya bertanya kepala dinas. Ya silakan. Bagaimana Pak Dinas, seberapa sering di training sama PU pusat mengenai perbaikan, cara menambal, cara menambal? Enggak pernah. Loh, terus PU pusat ngapain dong? Ya PU pusat mengurus jalan lintas antar negara, antar provinsi. Jalan negara. Loh, terus PU pusat ke PU daerah apa hubungannya?
Ya nggak ada hubungan. Hubungannya baik-baik saja. Saya berpikir selama ini Bang, di atas bikin program nih. Oke, ada teknologi baru, aspal baru, atau cara pekerjaan yang baru. Yuk kita terapkan kepada kota-kota di bawah. Nggak ada Bang. Tidak ada. Oke, tunjukkan bagaimana cara menambah lubang. Sama kadis, sama bupati nih Bang. Kita ke lokasi nih, nunjukin. Bang, cara nambahnya kayak nambah zaman Belanda. Batunya tidak dicuci, aspalnya aspal mentah, dimasak di lokasi pakai kayu bakar, tidak pakai tabung gas. Lubangnya tidak dibersihin dulu pakai blower, langsung ditimpa, ketebalan aspalnya hanya 2 cm. Itu pun aspalnya tidak dikontrol temperaturnya berapa. Saya geleng-geleng kepala. Kabupaten gini. Pantes Indonesia. Kayak gini. Jadi dari atas itu nggak ada program upgrade knowledge, upgrade teknologi. Itu nggak ada Bang. Jadi dinas PUPR atau dinas PU kabupaten, provinsi, kota, ya jalan masing-masing aja. Oke, PUPR ngumusin jalan antar jalan negara, PU provinsi ngurusin jalan antar provinsi dan seterusnya ke bawah. Jadi hanya sebagai nama dan departemen, tapi tidak ada hubungan secara jadi teknis. kalau kita lihat secara komprehensif, kalau kita lihat hubungannya ya. Jadi lalu lintas jalan raya kita ini kan boleh dibilang semrawut. Semrawut sekali ya. Satu. Kedua, kualitas jalan kita masuk Rasuna Said nih. Itu bukan di desa, bukan di kabupaten. Coba begitu kita keluar Mampang masuk ke Rasuna Said. Nah, itu mulai kan goncang itu kayak kita naik gunung. Ya. Kayak jalan naik bukit. Nah, kalau sudah tahap gitu Bang, yang saya salahin secara teknis bukan gubernur, bukan wali kota. Yang saya salahin secara teknis kepala dinasnya. Tetapi kalau hasilnya begitu, tanggung jawab wali kota atau gubernur, boom, geser nih orang, buang nih orang. Dia tiap hari lewat situ. Saya yakin gubernur, wali kota, kepala dinas itu kan tiap hari lewat Rasuna Said karena itu jalan utama. Lewat Tamrin Sudirman. Betul. Kenapa nggak ada tindakan? Ya kan? Gini Bang, tidak mungkin dong kita harapkan seorang gubernur memahami aspal. Bukan mungkin kan? Tetapi ya itu karena kalau lihat hasilnya kayak gitu, orang yang bertanggung jawab geser, dibuang. Ya itulah yang saya bilang sama staf khususnya lantai 19 waktu itu. Kalau nggak sanggup, dibuang orangnya. Kenapa nggak lakukan tindakan? Jadi tarik nafas saya. Jadi kehabisan suara gitu loh. Ya, tapi kita tidak boleh berhenti bersuara. Harus kita terus tetap bersuara. Dan kita melihat banyak negara infrastrukturnya luar biasa. Malaysia juga lebih bagus dari kita. Kita jangan bandingkan dengan Singapura atau Eropa. Tapi Cina juga luar biasa infrastrukturnya. Kalau kita lihat, tapi artinya kita ini banyak pejabat-pejabat kita ini kan sering keluar negeri. Dan dia tahu kan bagaimana infrastruktur begitu bagus di negara-negara lain. Harusnya kan dia pulang ke sini dia perbaiki itu. Kebetulan bupati yang saya temui tadi, saya ngomong tadi, dia 2 minggu sebelumnya baru pulang dari Hong Kong. Dia ceritain, Hong Kong, saya sampai geleng-geleng kepala loh. Saya berdiri nih, ada teman saya, staf atau teman di bawah, ini gimana ya? Ini aspal atau apa? Ini kok bagus banget ini. Dia sampai bertanya begitu. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa expect kepala daerah tuh mengerti hal-hal itu. Kan harus ada orang, dia punya staf yang ahli dalam bidang tersebut. Jadi kalau memang mau membawa perubahan, harus memang ada yang berani bersuarakan. Kalau abang bilang tadi, jangan compare kita sama Singapura, malah saya bilang, kita bisa di-compare sama Singapura Bang. Kenapa? Saya baru minggu lalu dari Singapura. Singapura itu aspalnya bagus. Banyak kok tambalan kiri kanan. Saya tahu tambalan karena warnanya beda. Yang nambal itu pasti warnanya beda. Tidak berlobang kan? Tapi rata. Tidak bergunung. Iya. Berarti apa? Aspalnya tadinya rusak,
tapi diperbaiki dengan cara yang benar. Kalau kita ini, kita bisa membangun baru, Bang. Mantap, kita membangun baru bisa. Tapi maintain-nya belum tentu mengerti. Orang itu belum tentu, kepala dinas belum tentu mengerti cara maintain-nya dan membuat program. Ya sekarang kan gini, kepala dinas itu kan dia biasanya kan meminta kontraktor. Yes. Dia kan memberikan syarat kepada kontraktor. Kamu bikin kualitasnya seperti ini, tidak boleh begini, tidak. Ada kan syaratnya semua. Kalau itu tidak kau lakukan, maka kita tidak bayar, belum bisa bayar sampai kamu melakukan itu secara Terus sempurna. kenapa Rasuna Said bisa kayak gitu, tapi mungkin cair kali ya? Nah, bukan. Memang tidak ada kontrol. Nggak ada kontrol. Ya kan, rusak itu jalan. Kalau kita jalan di situ, kita kayak jalan berlubang. Kita milih-milih jalan tuh susah. Iya. Ya, nah inilah. Bang, percaya nggak percaya? Ini Pak Lutfi ini pernah dihubungin oleh seorang kepala dinas. Minta tolong sama dia, sama kita lah perusahaan, untuk menghitung cara, untuk diajari cara menghitung berapa kos untuk perbaiki sebuah jembatan. Berarti apa? Dia belum paham skop pekerjaannya. Tapi bagi saya, that's good. Itu orang yang baik. Saya bilang sama dia, ajarin. Dia izin ke saya, Pak, boleh nggak kita ajarin? Dia minta, boleh. Karena dia berani bertanya. Artinya apa? Kepala dinas belum tentu paham kan? Ya nggak paham lah, mana ada. Yang pejabat kita paling banyak nggak paham persoalan apa yang dia kerjakan. Yes. Bukan hanya kepala dinas. Ya tapi minimum bertanya lah kalau nggak paham. Ya kan? Jadi kalau kita bicara birokrasi kita ini, ya memang banyak nggak paham masalah. Iya. Makanya kalau ini waktu dia minta izin sama saya bilang itu malah bagus karena dia bertanya, kita ajarin. Ya. Ya, tapi kan seberapa orang yang berani bertanya, Bang? Mau, berani aja. Tapi yang mau bertanya mau bertanya, orang? Iya. Sama lah, Bang. Kan ego kadang kan, woi, ya kan? Oke lah, ya. Dan menarik sekali. Ini saya menjadi concern saya dari dulu ini, karena saya sering ke luar negeri juga. Ya, saya melihat kenapa infrastruktur orang tuh enak. Memang di antara masing-masing negara itu berbeda. Kata orang gini, kalau kita masih di mobil itu tenang gitu, begitu kita kena goyang sedikit, itu udah di luar Belanda. Gitu. Karena Belanda tuh mulus sekali jalannya. Begitu kita kena lubang sedikit, ini kalau nggak Jerman, Belgia nih. Memang agak sedikit beda kualitasnya antara Belanda dengan negara-negara Eropa lain. Yes. Kalau dari segi infrastruktur. Yes. Karena dia takut dituntut. Yes, betul. Gitu loh, ya kan? Nah kalau kita ini kan, rakyat ngapain sih kita takut, udahlah gampang aja. Ya kan? Mau mati, mau hidup, mau apa terserahlah. Ini yang terjadi di negara kita. Gitu loh. Sehingga tidak ada, maka orang ditabrak di jalan tol, ya kan? Orang ditabrak di jalan, orang jatuh ke kali, orang jatuh kena longsor semuanya, itu kan harusnya tanggung jawab negara. Yes. Jangan salahkan rakyat dong. Betul. Ada kok undang-undangnya. Iya. Oke, Bung Ronald, insya Allah kita ketemu lagi. Siap, Bang. Senang sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kita jumpa lagi ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Tapi usul saya tadi, asosiasi tadi diwujudkan, saya tetap bersedia menjadi Dewan Penasehat. Wes. Mantap. Satu, kedua, kami di Unpacking ini akan membuka satu forum. Ya, forum menampung keluhan pengguna jalan raya. Nanti biar mereka sampaikan ke sini, kita muat di sini. Siapa yang jadi korban, kita ini terus, kita akan sampaikan terus. Baik, Bang. Nah, Bung Ronald ada informasi, suruh kawan-kawan nanti masukkan ke sini informasi. Kita berjuang sama-sama lah untuk kepentingan bangsa dan negara kan, supaya negara ini lebih sukses, makmur, sejahtera, amin, dan besar. Ya, percaya saya. Di kita mata bisa kok. Bangsa-bangsa yang lain. Saya percaya kita bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Zul sudah diundang. Tetap semangat kita.